مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة، لا يملك غير حجارة. ألف الإذلال وقاما ينسج بالعز فخارا، كطريد سئم دجاه ومضى يستجلي نهارا، كالنجم الهائم يهوى في فلك المجد مدارا، لم يرضى الدنيا دارا كلا والبغي جدارا. كالسيل كالريح كالموج غدارة، عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة، راض كالسيل كالريح كالموج غدارة، عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة. مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة، لا يملك غير حجارة. لبى بالعزة لما نادى الأقصى ثوارا، ظنا للموت مشوقا ومضى يعزف قيثارا، نصب المحتل خداعه أغرى فيه سمسارا، صاغ الكلمات وعودا واشى بالمكر حوارا. مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة، لا يملك غير حجارة. زرعوا مسراه رعبا ضربوا بالجوع حصارا، فتقدم لم يثنيه مكر يستدعي ثارا، هيهات يهادن حتى يمسح بالعزة عارة، بركان من إيمان هذا التلمود سعارا. مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة، لا يملك غير حجارة. فبنى بالخوف حصونه أعلى فيهم أسوارا. Sebenarnya tanda-tanda kematian nanti sudah jelas. Bisa jadi gerakan itu adalah efek sisa energi yang tersimpan dalam otot. Bisa jadi. Jadi kalau sapi secara syar'i sudah terpotong keempat-empatnya itu mati. Bisa sampai kromat itu sampai di pokok kepala putus itu harusnya sudah mati. Ketika masih hidup dan itu hidup hakiki apa hidup. Nah, maka nanti untuk bisa mati ganti dalam kitab ini ditulis oleh Syekh Utsaimin bahwa untuk memastikan sapi mati itu dia ada gerakan tubuh. Gerakan tubuh itu misalnya adanya respon, misalnya mata ketika dicolok itu ada kaki yang kalau di kukunya itu bisa berpanjang, butuh ketika dia bisa ubah itu berarti masih ada tanda kehidupan. Perut kembang kempis bentuk fungsi bernapas itu berarti masih hidup. Tapi ketika sudah ada gerakan itu dan diyakini bahwa urat-urat yang disyarik potong itu berarti sampai ada gerakan itu bukan tanda-tanda kehidupan. Jadi kan karena sapi itu rosok kuat itu ketika masih sudah digawa di jadi seluruh ubah itu berarti gerakan dari energi yang ada di urat. Kemudian tadi misalnya tanda itu lagi darah mengalir dengan deras. Bisa sapi kedapatan sudah meredup, kemudian mati belum. Ketika disembelih ternyata darah masih nyebut itu berarti tadi itu masih hidup. Berarti penyembelihan itu masih dianggap bahwa sah salah betul. Nah cuma tadi orang ragu-ragu tadi Pak. Ada kan ketika orang ragu-ragu apakah yang masih hidup apa yang dilakukan? Apa nungguran dan ragu-ragu sehingga nanti kan itu. Maka jika orang ragu, maka tinjauan apakah hewan itu gerak atau tidak dengan distimulasi tadi. Atau yang kedua, apakah darahnya masih mengalir dengan deras. Kelebihan kaki urat putus, kok tidak ada aliran darah. Jadi dikoreksi, mungkin Google, coba ditarik uratnya masih muncul berarti mati. Ketika ragu-ragu, misalnya dari darah mengalir deras seperti di sini normal, maka kok
tadi itu tidak terlihat, berarti hewan sudah mati sedang mati ya, berarti ada selain tanda-tanda yang umum loh ya. Tadi misalnya ada hal yang bertanyakan. Tadi mengganti pisau atau mengatur posisi ulang dari misalnya sandar sebenarnya kok pisau diganti atau hewannya diatur ulang karena lempit disembelih orang luka dengan parah dan hewannya waktu digeser terus di rumah ditarik kepalanya mengoreksi itu termasuk boleh enggak? Karena itu tidak sebabnya pindah tempat atau karena posisi yang ideal karena untuk sapi budi rambut digeser tak kuat disembelih dengan yang ternyata tidak tuntas boleh tidak kemudian dikoreksi dengan cara diatur posisi ulang pada setelah disembelih kita diterangkan wa isyara yadbahuha ketika orang sudah memulai menyembelih faro'a fisikin khilaman kemudian dia melihat bahwa pisaunya tumpul fa'alqoha kemudian dia membuangnya wa'akhoda bayarha kemudian ambil pisau yang lain summa atamal jika kemudian dia menyempurnakan penyembelihannya dengan cara qoblal maut sebelum mati hewan itu maka adzabihatu halal maka sembelihannya halal. Makanya kalau sembelih ternyata pisaunya ketul itu separuh itu tapi ganti pisau lagi ketika dia menyempurnakan itu dalam kondisi belum keburu mati maka sembelihnya artinya bisa jadi kalau ganti pisaunya atau ganti posisinya selagi menyempurnakannya itu dalam kondisi jiwanya belum keburu mati maka statusnya jiwanya masih halal walaupun dikata orang itu kan juga hidup statusnya apa? Daripada yang namanya bangkai hewan yang mati karena tidak disembelih secara syar'i itu namanya bangkai padahal itu tapi belum apa? Mati maka kasusnya disamakan dengan hewan yang terjatuh tertanduk ditikam binatang buas asal kamu sempat menyembelihnya maka itu artinya pengkoreksi itu bisa saja terjadi ketika ternyata hewan disembelih kok belum mati maka harus segera dikoreksi sedangkan hewan yang belum keburu mati maka sembelihnya termasuk halal bisa seperti itu bisa besok tangannya diangkat dulu misalnya tentang gimana kalau kepala terlanjur langsung pukul bisa dilihat dia itu ayam nah jika potong kepala hewan sekaligus sekali teban berarti kayak mau berarti ada kasus penyembelihan dengan sekali nomor maksud itu channel ini apakah harus dengan tenggorokan atau boleh dengan empuk karena ada kejadian langsung di pada hukum pancung jadi kan itu apakah boleh ini tadi boleh cuma tidak nomor sudah sama tercapai terputusnya nomor kalau sekali potong langsung pukul itu boleh karena ada kasus riwayat dari sahabat Ali Beritanya bagaimana ketika orang menyembelih dengan unta dengan sekali tebas dengan pertanyaan langsung putus itu bagaimana boleh tidak itu memberi jawaban oh berarti dikatun wahyatun itu berarti penyembelihan yang cepat dimana syariat itu adalah sejenis penyembelihan yang cepat biasanya saat ini dengan posisi tertentu tidak mungkin dia langsung sekali tebas langsung karena sebenarnya untanya itu sembelihan yang cepat. Emang prinsipnya penyembelihan itu dilakukan secepat mungkin sehingga hewan tidak tersakiti dan proses kematiannya cepat. Kemudian Ibnu Umar bin Abbas itu sahabat spesial berkomentar, "Ida putih arroksu fala ba'sa." Jika kepalanya putih tidak apa-apa. Itu bukan sesuatu yang makruh satu apalagi tabu apalagi sampai tidak harus karena ada kondisi tertentu itu orang menginginkan penjelasan cepat biasanya sekali saking cepatnya langsung putul kepalanya itu komentar para sahabat senior inna idza quti'a ar-ra'su
ada. Nanti ada di sini karena ada tentang syarat-syarat penyembelihan, kemudian adab-adab ideal dan hal yang dimakruhkan ketika menyembelih. Insya Allah di buku ini terjemahan selalu bisa didapat entah file paspornya atau bukunya. Itu memuat dua dari dua terakhir yang itu misalnya saya ambil ini menjadi rujukan sesuai dengan syariat. Meskipun nanti kita tetap berpedoman kepada standar dan kompetensi nasional itu yang sudah dirancang, tetapi seandainya kalau dengan kondisi tertentu tidak bisa tercapai ideal asal telah terpenuhi syarat secara syar'i, maka sesungguhnya telah dikatakan kalau kita mengatakan nggak halal risikonya apa? Jadi gimana kan pada kalau urunan artinya ya kita jangan bergampang menstatuskan jiwanya bangkai tadi loh. Bangkai itu kalau sudah mati dengan cara tidak syar'i, tapi ketika kemudian ada kekeliruan yang benar segera bisa dikoreksi sebelum jiwanya mati, maka sebenarnya masih dianggap walaupun sekali korban juga walaupun sah, tapi cuma secara syar'i loh. Apalagi sampai dibilang gede itu dosa karena darah itu haram untuk dimakan. Dan sampai itu ada unsur ya mungkin mau juga itu sombong, gesak, iso kayak gitu. Kalau mau darah takut dibaca, tak gini. Karena saya bagi orang-orang arogan yang dalam penantian itu bisa dikoreksi untuk dilihat. Walaupun berusaha juga mungkin kamu dibaca begitu. Karena itu mungkin yang bisa kalau nanti lebih detailnya kalau urusan sembelih selalu ada buku panduannya yang selalu memberikan gambaran kepada kita bagaimana syariat membimbing kita dalam penyelenggaraan sembelih. Karena itu yang saya sempat sampaikan mohon dilanjutkan bagi